Halo, selamat malam. Kita coba cek sound ya. Apakah suara saya kedengaran? Kita ketemu lagi ya, saya Ibu Ati dari ID. Malam ini 1 jam ke depan dari jam 7.45 sampai 8.45 bersama Pak Baskoro Hadi dalam sesi live business question and answer Q&A. Terima kasih sudah dengar ya, jelas. Oke, baik. Nah, gimana nih kabarnya Senin malam? Sudah berakhir pekan. Sekarang sudah saatnya teman-teman, hari Senin kita mulai lagi ya. Bagi yang bisnisnya sudah jalan, semoga tetap semangat. Walaupun kita belum dapat kabar ya dari pemerintah tentang bagaimana PPKM ini. Dan bagi teman-teman yang masih berusaha untuk bertahan, itu mari malam ini kita belajar lagi ya ilmu seputar bisnis. Dari siapa aja udah gabung. Azmia Hijab, malam Bu Ati, malam juga. Tali Sepatu, Tito Rahman. Ini saya scrolling ya, saya coba. Hoodie All Day. Siapa lagi nih? Kemal Mustafa 87. Fix Perfume 09. Saadah 2623. Ya, selamat malam semua. Aini Panjaitan, dengar. Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa ya, teman-teman, bagi yang baru saja bergabung dengan kami di sini, ya, maka setiap Senin malam ini adalah acara rutin di bisnis.id. Kita bertemu dengan teman-teman para businesspreneurs yang semangat ingin belajar dan juga berbagi pengalaman serta ilmunya ya dengan teman-teman yang lain. Dan biasanya di Senin malam ini kita bersama salah satu co-founder dari bisnis.id, Pak Baskoro Hadi Sukatmo. Dan di Rabu malam ya di jam yang sama 7.45 sampai 8.45 itu bersama Pak Budi Isman. Nah, jangan lupa bahwa setiap Sabtu pagi ya kami mengadakan juga sesi gratis bagi teman-teman yang tertarik ingin mendengarkan pengalaman dari pebisnis-pebisnis yang usahanya itu sukses dan ingin berbagi ilmu dengan teman-teman terutama di masa pandemi ini. Ya, biasanya ya teman-teman akan ada nanti topik pembuka dari Pak Baskoro. Supaya sesi ini teman-teman dapat sesuatu yang baru, tetapi yang utama ya di sesi Q&A ini adalah agar teman-teman bisa bertanya apa saja seputar bisnisnya ya, tentang permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dalam minggu ini. Coba saya ingin lihat diketik ini dari mana aja nih teman-teman. Coba saya lihat ya. Dari mana aja. Hoodie All Day. Dari mana nih teman-teman? Ada yang dari luar Jawa? Ada yang dari Bali? Oke, kita lihat ya. Ini Pak Baskoro. Sesi kita ini lebih lama lagi, kita langsung aja undang Pak Baskoro Hadi. Azmia Hijab dari Kudus, Jawa Tengah, Bu Ati. Oke. Rafa Kamila, Bandung. Wah, ada yang dari Pontianak. Selamat malam Pak Bas. Assalamualaikum, malam Bu Ati, apa kabar? Baik. Ini saya baru bertanya ini dari mana aja mereka ini, ada dari Pontianak, Sidoarjo nih Pak Bas. Ini teman-teman ada yang baru nggak nih kelihatannya? Ada yang seger nih malam ini?
Baru potong rambut saya, Bu. Iya, Walaupun agak nggak banyak mungkin yang dipotong, Bu. yang penting apa yang bisa bikin kita seger gitu ya Pak Bas ya, semangat gitu ya. Iya, iya. Tuh. Oh itu Bu Ati, yang suaranya kok kecil ya? Oh, rambutnya, Bu. kecil ya suara saya. Iya, tiba-tiba suaranya mengecil tuh. Tadi sih udah oke, sebelum saya masuk tuh suaranya besar. Oke, gimana kalau sekarang? Sama masih kecil. Masih kecil ya? Oke, Ah, coba saya ini kan lagi. mungkin. Oke, saya Nah, gimana kalau sekarang? ini sudah bagus. Kembali ke normal. Oke, oke. Jadi Loh, kok mengecil lagi, Bu? Pak Bas, Mengecil lagi, Bu. tadi saya bilang sama teman-teman ya seperti biasa bahwa akan ada topik pembuka dari Pak Bas hanya agar memulai obrolan kita malam ini. Ah. Nah, Maaf, Bu jadi Ati, suaranya mengecil lagi. Pak Bas tadi mengatakan tentang employership. Ya, Ya. bagaimana kita itu menjadi employer atau apa tuh ya? Pemimpin yang baik gitu ya, Pak Bas. Coba deh saya Maaf, Bu mencoba. Ati, suaranya kecil lagi, Bu. Suaranya kecil lagi tadi setelah mulai. Sebentar, Pak Bas. Apa Pak Bas? Saya kedengaran suara saya? Suaranya mengecil lagi, tadi Oh, udah mungkin bagus. Pak Bas bisa mulai sambil saya coba adjust lagi volume saya. Yes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman nih, salam sejahtera dan moga-moga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi malam ini Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kita di forum bisnis Q&A. Uh, Topik pembuka malam ini adalah uh, good employership ya. Topik pembuka malam ini adalah good employership ya. Kok suaranya delay ya? Halo teman-teman, suara saya oke atau delayed ya? Bisa tolong kasih jempol kalau suara saya oke? Kok suaranya delay ya? Halo teman-teman, suara saya oke atau delayed ya? Ya, Bisa tolong kasih agak jempol delay. kalau suara saya oke? Suaranya delay. Halo teman-teman, suara saya oke atau delayed ya? Bisa tolong kasih Azima, halo. Delay itu. Oh, oke ya suara saya ya. Suaranya double. Bagus, Pak. Clear. Oke. Amin. Alhamdulillah. Oke ya. Oke, jadi topik pembukanya adalah good employership. Ini istilah yang saya pinjam dari seorang pengamat bisnis juga, konsultan bisnis yang mengamati apa namanya manajemen intinya, dan beliau namanya Jeroen Kruijgenbrink, ya orang Belanda. Dan topik good employership ini sebenarnya dalam konteks di live IG saya semalam, hubungannya dengan bagaimana kita membuat bisnis strategi post pandemic. Ya, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, karena faktor-faktor ini yang merupakan bagian dari tren di mana perusahaan-perusahaan yang sukses itu memperhatikan faktor-faktor yang saya bicarakan semalam. Ada 7 faktor dan saya hanya ingin apa namanya membuka sesi Q&A ini dengan satu faktor itu, yaitu good employership. Nah, good employership itu adalah maksudnya bagaimana kita sebagai entitas bisnis itu juga harus punya strategi, tidak hanya yang berbau-bau komersial tentunya, ya, komersial itu sales dan marketing, tidak hanya berbau-bau apa namanya supply chain, yang berhubungan dengan
apa namanya rantai pasok kita ya, mulai dari pengadaan sampai dengan uh, hadir produk atau jasa kita di depannya konsumen. Tapi saya ingin membahas satu yang lebih internal as an organization. Nah, employer itu kan istilahnya adalah pemberi kerja ya. Jadi kalau yang saya maksud di sini good employership adalah kita harus memiliki strategi bagaimana kita bisa dipersepsikan sebagai pemberi kerja yang baik. Oke. Nah, jadi itu inti dari definisi good employership. Ini masuk dalam konteks human capital atau human resources, terserah mau menggunakan istilah yang mana sukanya. Nah, jadi kalau kita bicara soal good employership, zaman sekarang apalagi kita berhadapan dengan generasi yang mungkin sangat-sangat berbeda dengan generasi-generasi X, generasi Y atau generasi baby boomer apalagi ya. Zaman sekarang itu sebagai employer itu juga memiliki tantangan yang berbeda untuk menarik, mempertahankan dan mengembangkan talenta yang sesuai dengan bisnis kita. Jadi apa namanya strategi good employership, bagaimana menjadi pemberi kerja yang baik, itu harus memiliki strategi-strategi yang berbeda zaman sekarang. Dan konteksnya adalah pertama karena generasinya sudah beda ya, generasi millennials ya, dan yang lebih muda lagi. Terus yang kedua juga berhubungan dengan saat pandemi ini, di mana digitalisasi dan teknologi sudah proliferasinya cepat sekali, dipercepat saat pandemi kemarin. Nah, jadi dua faktor ini yang membuat kita sebagai employer, ya pemberi kerja, pemilik bisnis, itu harus memiliki strategi bagaimana kita bisa menarik ya, attract, retain, and develop our talent. Nah, ciri-cirinya apa nih dalam strategi good employership ini? Yang pertama intinya adalah untuk apa ya namanya, memberikan otonomi atau kontrol yang lebih besar kepada para talenta kita, ya para pekerja kita tanda kutip. Nah, kalau dulu mungkin yang namanya compensation and benefit ya, kompensasi dan benefit bagian dari salary, terus juga apa namanya fasilitas yang ada dalam konteks CNB tadi ya, compensation and benefit itu lebih mungkin bertitik berat pada nilai uangnya ya. Nah, kalau sekarang justru karena kita memberikan otonomi yang lebih dan kontrol yang lebih kepada calon tenaga kerja yang kita akan rekrut atau talenta yang akan kita identifikasi, itu sifatnya lebih dari hanya sekedar uang, ya, lebih dari sekedar uang. Nah, makanya saya kemarin ringkaskan itu, good employership itu adalah memberi fleksibilitas. Dan saya kemarin di IG story saya apa namanya membuat quiz. Ya, mana yang lebih penting, gaji yang tinggi, fasilitas yang lengkap, atau fleksibilitas yang besar? Dan apa yang cukup surprising, jawaban teman-teman yang mengikuti quiz itu hampir 90% itu menjawab fleksibilitas yang lebih besar. Ini relativitas ya, saya nggak bilang bahwa gaji tinggi dan juga fasilitas lengkap itu tidak penting. Tapi kalau kita sejajarkan mana yang lebih penting, jawaban teman-teman benar sekali. Jadi 90% menjawab good employership itu adalah memberikan fleksibilitas yang lebih besar relatif terhadap hanya gaji yang besar atau fasilitas yang lengkap. Nah, kalau kita bicara soal fleksibilitas, yaitu tadi, fleksibilitas apa sih yang diberikan? Yang paling sering kita dengar sekarang kan apa namanya work
from outside the office, ya, bukan work from home aja. Zaman sekarang nggak hanya di Indonesia, tapi di luar itu sudah bicara soal work from outside the office. Bisa from home, bisa from tempat-tempat wisata, ya kayak di New Zealand, di Iceland, ya Islandia itu mereka memberdayakan tempat-tempat wisata yang sekarang tanda kutip mangkrak atau tidak banyak dikunjungi orang, itu secara domestik dibuat atau diberdayakan supaya menjadi bagian dari tempat kerja. Ya, makanya juga kemarin yang dicoba juga oleh Pak Luhut, ya, yaitu work from Bali, itu konsepnya sama. Jadi memberi fleksibilitas working from outside the office. Itu salah satu fleksibilitas yang sudah menjadi norma, ya, dan akan menjadi norma yang kedepannya lebih besar lagi. Bahkan bicara soal fleksibilitas jam kerja, ya, jam kerjanya dari 40 jam per minggu, 8 kali 5 hari, 8 jam kali 5 hari ke 32 jam. 32 jam sama dengan 4 hari. Jadi itu juga lagi explore oleh banyak negara yang sudah mulai uji cobakan. Ya, 32 kerja, akhirnya ada yang mengadopsi 32 kerja itu 4 hari kerja, atau tetap 5 hari kerja tapi totalnya hanya 32 jam. Jadi bukan dari jam 8 sampai jam 5, tapi menjadi 8 sampai jam 3 kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya pengurangan jam kerja. Saya nggak bilang sekali lagi ini adalah benar atau salah, tapi fleksibilitas itu didefinisikan oleh banyak employer dan banyak negara sudah ke arah seperti itu, ya. Tempatnya, jam kerjanya, dan juga hal-hal yang lain. Saya pernah waktu itu bicara dengan salah satu HR dari Danone Group, ya, yang kebetulan saya dulu pernah juga di Danone, ya, sewaktu saya di Aqua. Saya bicara dengan mereka, katanya zaman sekarang kalau fasilitas lumrahnya ada fasilitas pemberian car ownership program, ya, pemberian program kepemilikan kendaraan. Zaman sekarang anak-anak milenial itu lebih baik itu nggak ada, saya nggak butuh. Saya lebih baik dikasih waktu cuti lebih lama, karena anak-anak zaman sekarang lebih mendefinisikan kebutuhan itu lebih ke arah fleksibilitas kerja. Jadi kalau saya bisa lebih lama dapat cuti, itu akan lebih saya hargai ketimbang saya dapat fasilitas uang untuk membeli mobil. Ya kan, zaman sekarang apalagi pergerakan lebih mudah. Nggak usah punya mobil, gerak sana, naik Grab. Ya, jadi itu contoh-contoh fleksibilitas. Apalagi contoh-contoh fleksibilitas? Work-life balance, ya, work-life balance. Kalau dulu work-life balance definisinya akan berbeda dengan work-life balance anak-anak milenial sekarang. Terus juga workplace-nya juga, ya, itu harus yang inspiring, safe, terus juga healthy. Nah, itu yang diingini oleh para calon tenaga kerja, ya, para millennials dan generasi yang lebih muda. Jadi hal-hal seperti ini sudah harus dipikirkan oleh teman-teman sekalian, karena kalau kita mau attract, retain, dan juga develop talent, harus ada sisi good employership-nya ini dalam hal memberikan fleksibilitas yang lebih besar, memberikan otonomi yang lebih besar kepada karyawan. Jadi ini saya pikir topik yang menjadi penting, yang kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan. Padahal memiliki satu organisasi yang kuat itu harus memiliki tidak hanya sistem dan proses yang kuat, tapi tim yang kuat, kan. Nah, tim yang kuat ini kalau kita nggak punya strategi untuk attract, retain, and develop talent, kita akan keteteran di sini. Ya, tim kita menjadi tidak kuat, tidak solid,
akhirnya berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi kita. Oke. Nah, jadi itu topik pembuka saya yang mungkin bisa memprovokasi pemikiran teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Dan juga kalau ada pertanyaan yang di luar good employership ini, yang masih dalam konteks bisnis, juga bisa diajukan. Nanti akan saya coba menjawabnya. Oke? Ya. Ini belum ada yang bertanya, Pak Bas? Yes. Suara saya kedengaran? Sudah bagus, Bu. Sudah jelas. Sudah. Ya, belum ada yang bertanya. Mungkin lagi shifting ininya. Dari yang tadi Pak Bas katakan bahwa bisnis itu tidak melulu hanya tentang supply chain, tentang marketing, tentang jualan ya. Tapi juga bagaimana kita membangun dan attracting, mendapatkan ya karyawan yang bukan saja loyal tapi juga sebagai pemain tim yang ikut membangun usaha kita kan gitu ya Pak Bas ya. Jadi teman-teman business mungkin kalau ada teman-teman yang sekarang ya bisnisnya itu sudah punya beberapa orang dalam timnya, mungkin ada permasalahan seputar team building atau Anda sebagai ya yang punya usahanya founder itu harus seperti apa? Silahkan. Ya. Atau mungkin Pak Bas, kalau untuk para teman-teman businesspreneurs ini yang mungkin baru punya karyawan mungkin 2 atau 3. Nah, kadang-kadang saya ingat dulu ya di sesi sebelumnya itu ada yang bertanya. Karena terkadang kalau timnya itu masih kecil, itu kadang-kadang yang karyawan itu merasa seperti usahanya itu adalah juga miliknya mereka. Bagus semangatnya. Tetapi kadang-kadang batasannya itu menjadi kurang jelas. Karena ada juga pemilik bisnis yang kemudian ragu. Misalnya untuk melakukan atau membuat strategi bisnis baru. Atau melakukan investasi. Atau membuat kerjasama baru. Karena suara dari timnya ya yang mengatakan, oh kita nggak suka kalau strategi itu. Ya. Yang dimaksud dengan flexibility ini apakah termasuk juga dalam mereka memberikan pendapat atau suara enggak terhadap pengembangan bisnis kita? Ya, sebagaimana kayak organisasi ya Bu ya, kalau kita bayangkan memang organisasi itu kan bisa organisasi yang non-profit atau organisasi yang kayak mungkin kalau zaman di SMA, di universitas itu kan organisasinya kan ada purpose atau missionnya yang tertentu dan spesifik ya. Jadi kalau kita analogikan organisasi ini yang kemudian dalam bentuk bisnis atau commercial, sebenarnya spiritnya sama. Sehingga ini juga yang saya pernah bahas waktu beberapa bulan yang lalu, bahwa purpose, vision, mission, dan values, ya, core values ya, bukan values of a business offering ya. Jadi purpose, vision, mission, dan core values itu adalah satu hal yang akan menyatukan antara a member of the organization atau anggota dari organisasi itu. Terlepas dia pemilik perusahaannya, terlepas dia jajaran direksinya, terlepas dia head of division, kepala divisinya, atau siapapun di lini manapun. Jadi sebenarnya merekatkan semua di anggota daripada organisasi ini adalah yaitu purpose, mission, vision, dan mission, dan core values. Nah, kalau ini sama atau paling tidak karyawan yang baru masuk itu bisa netral dan bisa kena dengan ini, itu biasanya daya rekatnya akan tinggi. Itu jauh lebih menguatkan ketimbang hanya gajinya tinggi, gajinya besar.
tapi purpose sama vision dan mission itu nggak connect gitu. Ya saya itu akan apa? Hanya masalah waktu aja gitu. Kalau sudah purpose, vision, mission dan core values-nya dapat kena, itu akhirnya apa namanya sense of ownership atau sense of belonging ya apa itu bahasa Jawanya sense of ownership sense of belonging dirasa Kepemilikan. kepemilikan rasa kebersamaannya itu ada itu yang jauh-jauh lebih merekatkan. Jadi kalau sudah kita merekat itu benar-benar kita istilahnya kerja tanpa pamrihnya akan jauh lebih tinggi ketimbang kalau purpose, vision, mission, dan core values-nya nggak connect, yang akhirnya ya tiap tahun gue pokoknya perlu naik gaji, itu aja orientasinya soal duit doang gitu lah. Nah itu tidak akan lama biasanya Bu, karyawan yang seperti itu. Tapi kan sekarang pertanyaannya, wah saya kan baru perusahaan yang mungkin anggotanya 5 orang atau 10 orang. Tapi saya bilang tidak apa namanya ukuran tidak bukan menjadi satu tolak ukur untuk menjadi sebuah organisasi yang solid. Saya waktu apa namanya pertama kali masuk di Fonterra dulu namanya New Zealand Milk gitu. Itu di fase di mana kami apa namanya membangun purpose, vision, missionnya dan core values-nya itu lagi dikembangkan, Bu. Dan ini menjadi satu apa ya namanya diskusi antar karyawan dan apa namanya para manajernya serta para direksinya. Nah, waktu itu namanya masih New Zealand Milk, Bu, sebelum namanya Fonterra sekarang kan. Itu saya apa namanya cukup banyak terlibat. Kami benar-benar menerapkan core values-nya itu cukup serius. Jadi core values atau nilai-nilai apa? Nilai-nilai luhur ya daripada organisasinya itu benar-benar diciptakan dan benar-benar menjadi bagian dari KPI, Bu. Jadi setiap appraisal, ya appraisal bukan hanya sekali dalam setahun, appraisalnya itu waktu itu setiap 3 bulan, Bu. Itu ada core values yang dicantumkan menjadi bagian dari KPI. Jadi saya yang salah satu kepala departemen yang benar-benar menerapkan itu. Core values-nya apa, nanti saya akan kasih feedback ke tim saya. Contohnya yang sering sekali saya sampaikan kepada teman-teman adalah core values yang mengenai ready to challenge and ready to be challenged. Itu yang paling favorit saya itu core values. Itu akhirnya saya pakai untuk di KPI teman-teman dan tim saya. Kita ukur, Bu. Oh, kamu melakukan behavior dari core values ini seperti ini. Contohnya pada saat pertemuan ini atau pada saat kamu melit project ini, kamu benar-benar apa namanya punya core values ini yang tercermin dalam behavior kamu. Itu nanti ada kontennya istilah. Kita kasih feedback ke mereka dan itu terus kita apa ya namanya kita tidak hanya promosikan, tapi benar-benar walk the talk. Kita harus sama-sama mengaplikasikan core values atau nilai-nilai luhur itu ke behavior kita sehari-hari dalam pekerjaan kita, pekerjaan rutin kita gitu. Nah, kalau udah seperti ini Bu, kalau orang udah happy, percaya salary menjadi bukan fokus utama ya. Kembali saya bilang bukan fokus utama berarti juga bukan tidak penting. Tidak. Tetap penting tapi ada yang lebih dihargai dari hanya sekedar basic salary. Oke, baik Pak Bas. Ini mulai ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan pertama dari Anton Subakti. Katanya Pak Bas, ini kalau ada karyawan yang lama, ya kita punya karyawan lama, yang kompetensinya itu kalah dengan karyawan yang baru. Apa yang harus dilakukan menurut Pak Bas?
Ya, jadi sebenarnya sebelum kita ke titik di mana kompetensi membandingkan kompetensi karyawan lama dan karyawan baru, biasanya apa namanya kita harus apa ya melihat kebutuhan akan karyawan yang mau lama atau baru itu lebih ke arah dikembalikan kepada tujuan organisasi dan tantangan organisasi itu. Contohnya gini, Bu. Eh, Kembali kalau saya waktu itu berorganisasi, saya selalu mengutamakan apa namanya mengembangkan tim yang sudah ada. Jadi tim yang sudah ada itu diberi prioritas untuk menerima tantangan itu, ya. Tapi kan kita tahu kalau kita pemain divisi 3 Bu, sepak bola nih umpama Bu, kita tantangannya mau ke divisi 1. Pasti kan kita akan seleksi kan tim internal kita untuk kita masuk ke divisi dari divisi 3 ke divisi 2 dan ke divisi 1. Bisa jadi dari 11 pemain mungkin pemainnya yang 9 aja yang kompetensinya bisa dibangun. Oke, dan kita bisa lihat, oh ternyata yang 2 ini nggak bisa ngelit. Kita harus, walaupun kita sudah perhitungkan meningkatkan kapabilitas dari karyawan tersebut, ternyata kita bilang, kita putuskan tidak bisa. Oleh karenanya kita perlu merekrut karyawan baru. Ya, jadi maksudnya sebelum menjawab pertanyaannya Anton Subakti di sini adalah kita harus pahami dulu bahwa apa yang menyebabkan atau memutuskan apa yang kita putuskan kenapa kita harus merekrut karyawan baru gitu. Oke, jadi harus dibasiskan kepada apa namanya alasan kita melakukan perekrutan karyawan baru. Itu dulu di awalnya. Oke, nah kalau kita sudah memetakan tim kita yang current, ya seperti tadi kita lihat, ternyata ada apa gap of competencies yang tidak bisa di-cover oleh karyawan yang sekarang ada, berarti pilihan selanjutnya adalah merekrut karyawan baru. Ya, nah, jadi kalau sudah seperti itu, berarti karyawan baru itu yang akan mendongkrak kompetensi keseluruhan daripada tim juga, ya. Jadi karyawan yang baru itu udah pasti akan kita rekrut dengan kompetensi dan capabilities yang standarnya sudah lebih tinggi dan dikombinasikan dengan competencies dan capabilities dari karyawan yang sekarang ada untuk dikembangkan gitu. Jadi itu selalu menjadi tantangan kalau apa namanya di sebuah organisasi. Nggak bedanya kayak di main sepak bola. Kalau tim yang sudah ada masih nggak bisa, ya udah transfer pemain baru, gitu kan? Seperti itu, ya. Jadi yang terpenting Anton Subakti adalah kita harus memetakan kompetensi terhadap tantangan dari organisasi secara keseluruhan. Itu ada exercise-nya. Jadi itu dipetakan semua. Kalau ada competency gap, solusinya apa? Kita kembangkan yang sekarang ada. Kalau tidak, kita harus rekrut orang lain. Dan itu ya tentunya kembali. Jadi lebih ke arah bagaimana kita meningkatkan kompetensi secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Selalu akan ada limitnya. Current employee itu pasti ada limitnya, capabilities-nya sampai mana. Gitu. Oke. Jadi sama juga kalau kita dengan customer ya Pak Bas ya. Kita coba Yes. yang ada dulu itu kita upgrade, kita perbaiki ya. Kemudian baru dilihat apakah masih ada keperluan untuk orang baru dengan kompetensi yang belum ada itu ya Pak Bas ya. Oke, mudah-mudahan Yes. terjawab ya Mas Anton. Ya. Ya, Mungkin pertanyaan Pak Bas. selanjutnya, Bu. Apa namanya dari Anton mungkin ya pertanyaan selanjutnya. Loh, gimana nih karyawan lama yang kompetensinya bukan kalah ya, tapi maksud saya kompetensinya tidak bisa dibangun. Pertanyaannya selanjutnya apa? Ya, kita coba semaksimal mungkin untuk mengarahkan kompetensi yang dia miliki ke peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensinya dia.
Makanya ada apa namanya tour of duty juga sebenarnya di organisasi atau di perusahaan-perusahaan itu. Ya, seandainya kalau sampai di sini sudah mentok, oh ternyata dia kompetensinya lebih cocok di area lain, umpamanya di sales ketimbang di marketing. Atau dia orang sales lebih cocok di apa namanya di customer service atau di key account atau intinya di divisi lain, ya. Tapi kalau sudah mentok sana mentok sini karena berarti memang ya nggak bisa dibantu gitu ya. Dan itu harus mengambil satu langkah yang mungkin cukup drastik dengan apa namanya berbicara baik-baik lah bahwa future dari si karyawan itu udah mentok di situ. Itu sering terjadi, dan itu memang hal yang sering dihindari oleh pemilik organisasi atau manajernya dari organisasi tersebut, karena itu it's not a nice thing to do sebenarnya. Tapi kadang-kadang we have to take something that is not nice to do kan. Decisionnya harus kita ambil. Ya semoga menjawab tuh Anton Subakti. Terima kasih Pak, kata Mas Antonnya. Jadi seperti yang sudah terjawab nih, mudah-mudahan ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ini dari asmiyahijab.id. Beliau ini cerita bahwa baru saja 40 hari yang lalu itu ibundanya meninggal. Turut berduka cita ya. Kemudian beliau ini adalah figur seorang wanita pekerja keras yang mandiri. Dan teringat apakah values yang dimiliki oleh ibunda beliau ini, apakah itu bisa dimasukkan sebagai value untuk brand hijab yang dimiliki itu, Pak Bas? Gimana itu? Oke, bisa dan tidak. Oke, jadi gini, apa yang namanya kita bicara soal purpose, vision yang diturunkan dari purpose tadi ke vision, vision ke mission ya, lalu mission ke core values ya. Itu biasanya di tingkat korporasi, di tingkat perusahaan besar. Jadi kalau kita bicara soal perusahaan yang sudah besar, seringkali purpose, vision, mission dan values-nya itu sangat besar, ya, sangat esensial. Dan biasanya kalau nanti perusahaan itu punya produk atau jasa yang mungkin baru 1-2, itu translation ke values-nya bisa langsung ke bawah. Tapi ada kalanya kalau mau perusahaan udah sebesar kayak Unilever, P&G, Danone Aqua gitu ya, kadang-kadang core values-nya itu tidak bisa atau apa namanya tidak nyampe ke values dari produk atau jasanya di bawah ya. Bisa jadi kayak purpose soal save the planet, umpama nih saya ngambil ya save the planet ya, kadang-kadang purpose itu kan sekarang kan terlepas dari hanya profit orientation kan bisa macam-macam ya, save the planet atau apa namanya lebih menggunakan barang-barang yang green ya, menghindari penggunaan yang tidak terbarukan ininya apa namanya bahannya, macam-macam lah ya, purpose-nya itu yang diturunkan ke vision akhirnya ke core values-nya. Kadang-kadang kalau itu nggak nyampe ke brand-nya, akhirnya dia hanya untuk menguatkan holding companies-nya. Tapi kalau perusahaan itu bisa jadi cukup compact ya, kecil, bisa jadi bisa diturunkan ke values dari brand-nya. Nah, kalau saya ambil contoh dari Azimia ya, ini AZMia. Azimia Hijab ini pekerja keras dan wanita hebat ya. Apakah itu menjadi satu values yang bisa tanda kutip menjadi motivasi daripada target customer-nya Azmia ini, Azmia Hijab ini, ya?
Karena ingat, kalau value of the product atau service offerings kita, itu kan hubungannya dengan values yang sifatnya adalah values dari customer kita. Apa itu values-nya? Tidak hanya fiturnya, benefitnya, tapi yang connect itu adalah motivasinya. Nah, kalau saya ambil contoh di sini Azmia Hijab, target marketnya, prospek customernya itu motivasinya apa? Dia adalah membeli Azmia Hijab. Ya, kalau itu memang value-nya adalah hijab ini dikhususkan untuk orang-orang yang bermotivasi sebagai orang-orang yang dicitrakan sebagai hebat, mandiri, dan pekerja keras umpamanya. Berarti itu bisa diturunkan. Kalau memang values itu menjadi motivasi utama yang cocok dengan target marketnya, values itu bisa diturunkan, ya. Tapi kalau tidak, sumpamanya kalau tidak nih, hebat, mandiri, pekerja keras itu bisa menjadi core values dari organisasi, ya. Saya mau menciptakan core values yang tadi. Yang pertama, ready to be challenged and challenge. Ini kan karyawan-karyawan kita harus punya apa namanya nilai-nilai moral itu ya, nilai-nilai luhur. Pokoknya kalau saya bekerja, saya berani untuk men-challenge orang yang nggak benar, saya challenge, atau ada pemikiran yang tidak benar, saya berani challenge. Nah, tapi saya juga terbuka untuk di-challenge. Apa yang saya lakukan untuk organisasi ini, saya berani dan harus menerima untuk di-challenge oleh teman pekerja saya. Itu kan internal ya. Terus bisa core values yang integritasnya harus tinggi, jujur. Itu kan internal. Jadi semua pekerja kita diharapkan punya nilai-nilai dulu bahwa mereka punya integritas, kejujuran. Bisa juga core values-nya itu tadi, hebat, mandiri, independen, pekerja keras. Itu core values untuk internal organization. Tapi bisa jadi tidak relevan sebagai bagian dari brand kita. Gitu. Nah, itu yang harus istilahnya ditakar. Apakah core values ini, hebat, mandiri, pekerja keras itu bisa menjadi motivasi atau values dari penawaran bisnis kita. Dalam hal ini hijab kita. Apakah target kita akan mengapresiasi dan connect values-nya hebat, mandiri, pekerja keras dengan Azmia Hijab ini. Dan apakah itu yang dicari oleh mereka untuk membeli Azmia Hijab ini. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda. Kadang-kadang core values itu tidak bisa diturunkan ke brand values karena itu hanya untuk nilai-nilai luhur pekerjanya dari atau organisasinya dari sebuah perusahaan gitu ya. Belum tentu bisa ditranslate ke brand value. Tapi juga ada yang bisa kayak ini, kayak body shop ya. Body shop itu core values-nya, purpose, vision, mission, core values itu bisa turun sampai ke produknya. Jadi mereka benar-benar apa namanya tidak ingin merusak planet ya. Jadi apa yang mereka produksi itu adalah hasil-hasil bumi yang sampai waktu itu saya ingat bungkusnya aja orang masih pakai plastik, dia sudah pakai tas kertas umpama kayak gitu. Talinya pegangannya juga dari apa namanya tanaman-tanaman apa gitu yang dipelintir-pelintir. Jadi turun sampai ke brandnya bisa gitu. Kebenaran bisa maksud saya gitu. Ya, Iya. jadi harus dibedakan antara core values which is internal consumption ya, konsumsi internal dari organisasi dengan values of the business yang sampai ke konsumen. Kadang bisa, kadang tidak. Ya. Sepertinya bisa dapat inspirasi tuh Pak Bas ya. Yeah. Jadi core values dari bisnisnya Azmia Hijab ini, kemudian tadi juga ada ide dari Pak Bas kalau itu diturunkan sampai ke target yang akan menggunakan produk hijabnya itu. Oke, mudah-mudahan menginspirasi ya. Oke, baik Pak. Ini ada lagi masuk pertanyaan dari Michelle Bajrai. Maaf kalau pengucapannya salah.
Assalamualaikum Pak Bas, selamat malam. Izin bertanya, produk saya kurang memiliki diferensiasi dan juga saya merasa kurang memiliki value. Mohon arahannya. Ini produknya apa? Iya. Bisa dibantu Apa? ya? Dan tidak mempunyai diferensiasi. Kalau kita membahas waktu itu masalah komoditas, apakah maksudnya hanya bersaing di masalah harga? Iya. Ya, jadi teman-teman kalau yang Coba ingin dikasih. bertanya, Coba ya lebih diperjelas aja pertanyaannya produknya apa, terus juga sementara ini mungkin yang ditawarkan apa gitu ya. Jadi kita bisa memberi jawabannya uh, mungkin lebih komprehensif ya. betul. Jadi kita tunggu ya. Ini yang Michelle Bajrai ini produknya apa dan sekarang yang ditawarkan itu seperti apa produknya sehingga menurutnya itu belum ada diferensiasinya. Nah, sementara Ya. itu teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan tidak hanya seputar tadi bagaimana menjadi employer yang baik, tetapi juga boleh masalah yang lain seputar bisnisnya. Atau teman-teman ini weekend ini uh, sudah banyak yang merasa bahwa bisnisnya sudah yang mulainya mandek sekarang udah mulai berasa. Tapi saya juga heran loh Pak Bas, sekarang udah diperbolehkan beberapa tempat itu yang mallnya buka, malahan antusias dari masyarakat itu udah animo orang untuk keluar itu tuh juga udah berkurang ternyata ya Pak Bas ya. Iya. Jadi pergerakan. Ya pertama bersyukur sih Pak, Bu. Apa namanya kalau nggak salah kasusnya sudah menurun, walaupun tetap kita harus tetap waspada karena kadang-kadang kan sudah mulai membaik tiba-tiba langsung apa namanya lupa ya atau benar-benar lepas ya. Prokesnya menjadi lebih tidak ketat lagi. Saya rasa perkembangannya sudah cukup bagus ya. Kalau nggak salah kemarin itu sudah di bawah 20.000 bahkan cuma 11.000 kalau saya nggak salah. Uh, itu juga sudah hal yang baik. Dan apa namanya kalau saya lihat di apa namanya tempat-tempat tertentu aktivitas yang ekonomi itu sudah jauh lebih menggeliat lah, ya itu positif sekali. Tapi hanya saya khawatir aja tetap, maksudnya tetap kita harus apa prokesnya ketat nih. Apa walaupun tempat makan saya masih lihat banyak yang belum boleh dine in. Ya, Ya, which is good, tapi paling tidak kan bisa apa take away ya atau dibawa keluar ya atau online ya, masih bisa jalan terus. Jadi saya pikir keseimbangan antara PPKM dengan kegiatan ekonomi moga-moga tetap balance terus nih, jadi nggak saling memandekkan dan bisa betul. menggeliat lagi. Ini ada Ya, pertanyaan nih semuanya. Bu dari Hari Hari Iya, Haris nih, Prah. oke, Oh ini Aris sebelum Mardi itu bertanya nih. ya, Pak Bas Mentoring ini value tadi creation. Yes, Bu. yang dari Michelle Bajrai ini sudah ada jawaban. Katanya produknya itu Korean food. Jadi yang ditawarkan itu hanya dirasa, Pak Bas. Oh, rasa. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara soal kuliner, rasa enak itu sudah menjadi prasyarat. Ya, ini sering sekali kita bahas. Jadi ada kategori-kategori tertentu itu yang udah menjadi prasyarat, itu sudah tidak bisa digunakan menjadi diferensiasi. Sudah pasti tidak bisa. Jadi kalau makanan itu harus enak ya, sudah kewajiban gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat berarti Michelle ya. Ya, Berarti betul. kalau kalau seperti itu kita harus mencari diferensiasinya yang lain ya. Kalau kita belajar di value creation, ada analisa-analisa yang kita harus lakukan sebelumnya, ya, analisa kategorinya atau analisa konsumennya, analisa pasar ya bagian dari kategorinya itu, dan analisa terhadap kompetisi. Ya, kompetisi. Memang kadang-kadang banyak teman-teman alergi dengan kata-kata kompetisi.
Tapi saya selalu mendefinisikan kompetisi itu bukan untuk saling membunuh. Kompetisi itu untuk berlomba memberikan yang lebih baik setiap waktu, ya, untuk menguntungkan konsumen sehingga mereka dikala kita kompetisi yang ketat itu kompetisi untuk memberikan yang lebih baik dan terbaik, gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisa itu tadi kategori marketnya dan juga konsumen, ya mulai dari buying factors-nya, terus juga sampai path to purchase-nya, terus targetnya kita yang ingin kita bidik kita sudah pastikan siapa, akhirnya nanti kita bisa mengevaluasi apa sih yang menjadi hal yang penting dan yang relevan bagi konsumen yang kita bidik, gitu kan? Nah, nanti biasanya kalau dari situ akan banyak pilihan atau jalan mulai terbuka nih. Oh, saya mau memposisikan diri saya sebagai makanan yang ini dan ingin dipersepsikan sebagai eh, makanan yang seperti ini. Karena saya tahu target saya itu motivasi untuk membeli makanan saya itu ini, gitu kan. Ya saya nggak bisa ngasih jawabannya di sini secara absolut ya. Karena ini memerlukan proses, memerlukan kreativitas kita untuk melihatnya, sehingga akhirnya kita bisa dapetin values yang unik dan relevan. Gitu. Jadi mungkin itu gambaran besarnya atau highlightnya mengenai apa yang kita bisa ciptakan dalam produk kita atau jasa kita ya, diferensiasinya yang benar-benar unik dan juga relevan gitu, terhadap kebutuhan konsumennya itu. Nah, coba pelajari di bisnis.id ada e-course-nya, value creation, mulailah dari situ dulu. Moga-moga itu sudah bisa membuka wawasannya, kenapa saya butuh value, dan bagaimana saya bisa memanfaatkan dengan adanya value itu. Nah, nanti setelah itu kita bisa membahas lagi ya, lebih lanjut. Oke? Ini Aris Mardi Pak. bertanya nih, mentoring value creation-nya kapan lagi, Pak? Insya Allah Biasanya akhir bulan biasanya ya. Tapi memang itu kita kasih free, paling tidak sementara ini kita masih bisa lakukan, insya Allah setiap bulan lah sebelum nanti schedule berubah. Jadi teman-teman jangan khawatir, dikala sudah mengambil e-course value creation tetap ada kesempatan untuk bertanya ya. Bahkan ada sampai saat ini kita masih memberikan gratis mentoring ya. Tolong dipantengin aja nih Aris Mardi nanti ke ya, bisnis ID, kalau nggak DM aja tanggal persisnya kapan. Ya, biasanya itu minggu keempat setiap bulannya kalau value creation mentoring. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini akan ada ya update tentang tanggal pasnya. Ya, ya, baik Pak Bas, ini ada pertanyaan berikutnya dari Haris Prash ya, nggak salah. ya, Kemudian Pak, barang saya itu hijab, namanya Reva Hijab. Stok ya, barang yang dimiliki itu banyak, tapi harga itu sudah hancur-hancuran di pasaran. Gimana nih Pak? ya. Nah, Haris Prat nih sama nih, mungkin jawabannya akan bantu juga Azmia Hijab juga. Jadi, eh, dikala kita sudah punya bisnis, dikala kita juga pun memulai bisnis, sebaiknya kita melakukan apa namanya checklist yang ada di SBM ya, Smart Business Map. Jadi kita sebelum terjun ke pasar itu, kita harus sudah melihatnya itu bisnis atau kategori itu secara utuh. Ya, di 12 pertanyaan yang mendasar di SBM itu kita ditantang untuk menjawab supaya kita clear. Ya, apakah bisnis itu apa namanya layak kita masukin. Kita sudah tahu petanya. Kalaupun sudah ketahuan petanya dan kita memutuskan untuk masuk ke kategori itu, berarti kita sudah tahu dengan segala resikonya dan apa yang dibutuhkan untuk paling tidak bisa bertumbuh di kategori itu. Ya, contohnya apa sih pertanyaannya? Yang pertama adalah what problem are you trying to solve? Ya, hijab apa namanya riba hijab ini trying to solve di antara hijab-hijab yang ada ini.
kebutuhan apa sebenarnya yang mau ditawarkan, yang tidak ditawarkan oleh hijab-hijab yang sekarang ada gitu kan. Terus apa namanya, who has the problem? Siapa targetnya? Kan nggak semua wanita yang kita targetin. Itu perlunya segmentasi pasar. Kita harus tahu klaster-klaster orang berhijab itu pengelompokannya seperti apa segmentasinya. Apakah hanya sekedar usia? Apakah bisa segmentasi gaya hidup? Apakah bisa segmentasinya mengenai motivasinya? Apakah segmentasi adalah berdasarkan kegiatan dia? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, maksud saya itu baru pertanyaan kedua dari 12 tuh. Ya, terus yang ketiga, how big is the market? How big is the market yang tadi kita definisikan? Kalau kita udah tahu, ya mungkin biasanya kalau kita baru startup, market itu cukup besar dan sangat besar kadang-kadang. Pilihannya cuma itu, besar atau sangat besar. Tapi kan sekali lagi, besar dan sangat besar itu kalau kita tidak punya keunikan, tidak punya diferensiasi, kita akan terbawa atau terhanyut dengan pemain-pemain yang ada di situ. Gitu. Itu baru pertanyaan ketiga ya. Terus pertanyaan keempat, what is the solution? Solusinya apa yang akan ditawarkan Riva Hijab tadi dengan problem yang didefinisikan tadi? Pertanyaan keempat. Dan seterusnya nanti ya. How you retain your sales, dan seterusnya, dan sudah ada 12 sampai operational. Jadi playing field, market landscape, dan operational profitability itu 3 kategori besar yang membawahi 12 langkah itu. Nah, jadi jawaban saya memang panjang di sini. Karena dari situ pun sebenarnya sudah bisa terantisipasi bahwa riba hijab ini ada value atau tidak. Value-nya itu kan harus unik dan relevan kan ya tadi ya. Unik sebagai diferensiator, relevan terhadap target market kita. Unik aja, tapi nggak relevan, juga nggak laku, tanda kutip. Ya, unik, wah ini hijabnya bisa dipakai dalam keadaan hujan umpamanya. Tapi itu nggak relevan, nggak ada orang cari hijab untuk jadi payung sekalian umpamanya. Tapi bisa sebaliknya, ternyata ada needs yang belum terpenuhi. Saya membuat hijab untuk sebagai bagian dari kayak payung umpamanya nih. Saya hanya mikir secara liar aja ya. Oh ternyata setelah didefinisikan, oh pasarnya segini nih, subsetnya. Saya bisa punya posisi di situ nih. Nah masuklah ke situ, clear itu nanti. Positioningnya adalah inilah hijab yang anti air. Jadi kalau kehujanan nggak basah umpamanya. Ada posisi kan, ada keunikan kan. Ternyata ada relevansinya untuk sementara target market yang tentunya nggak sebesar umumnya, tapi paling tidak bisa diasumsikan bahwa mungkin 10% dari pemakai hijab itu relevan terhadap permintaan itu. Nah, di situ kita memposisikan value-value itu yang berhubungan dengan kebutuhan dari target market itu. Kalau udah sampai di situ berarti kan aman kita. Kita nggak bisa disandarkan dengan harga-harga hijab umumnya. Nah, kalau di sini kan melihat stok barang banyak tapi harganya sudah hancur di pasaran. Gimana itu? Hancur karena price war. Yaitu yang sering terjadi kalau oversupply dan oversupply ini adalah barang-barang yang tidak punya value. Jadi kalau Haris Pratt belajar di value creation, semakin kita punya value, semakin kita lebih dihargai. Semakin kita punya harga di pasaran. Semakin sebaliknya kita tidak punya value, semakin tidak punya harga kita di pasaran. Nah, kalau ada sekian banyak produk-produk yang tidak ada value-nya, mereka tidak ada pilihan untuk banting harga semua. Dan kalau Riva juga menjadi bagian yang produk yang tidak punya value, banting-bantingan harga, ya namanya price war. Siapapun yang akan hidup pasti sudah berdarah-darah gitu kan, atau setengah mati gitu.
Kalau nggak nantinya mati juga. Ya, jadi sementara kalau saya ngeliat ini kan jangka pendeknya harus mengamankan nih stok barang, ya. Berarti kalau memang harganya hancur, dikala value kita belum ada, ya kita harus mengamankan paling nggak balik modal dulu, gitu kan. Sembari kita membangun value, gitu ya. Jadi eh, ini kan istilahnya kalau udah perang kan, ini gimana nih perang nih? Tapi saya nggak punya senjata, nggak punya strategi, ya gimana? Ya jangka pendeknya mengamankan nyawa dulu kan. Kalau mengamankan nyawa dalam bisnis itu adalah balik modal dulu aja. Sembari jangka menengah dan jangka panjangnya bangunlah value. Sebelum dibangun tentu diciptakan dulu value. Seperti itu. Ya, terima Ya, kasih Pak Haris Bas. Prat, semoga menjawab. Saya keingat yang kemarin bisnis forum itu Pak, yang Ya, Forex Bubble Drink kemarin itu cerita tentang gimana satu ketika dia itu punya stok ya bubuk itu yang nggak terlalu diminati tapi malahan stoknya paling banyak di gudangnya. Dan kemudian mereka menggunakan strategi untuk membangun database sambil melakukan penurunan harga ya sebagai harga promo, tapi tujuan utamanya adalah untuk sebetulnya membangun database customer pada saat mereka melepaskan produknya itu. Itu juga ya, sesuatu yang menarik juga Pak ya. Jadi mungkin ada yes. program apa stok barangnya itu bisa dijual dengan harga spesial, tapi tujuannya adalah sebetulnya untuk membangun customer base yang baru ya Pak ya. Ya, karena itu juga apa namanya dilihat secara bisnis secara keseluruhan, Bu. Kalau Bu Ati ingat di Mas Muazin kemarin juga bilang itu bukan salah satu dan satu-satunya aktivitas yang dilakukan, gitu. Tetap Betul. ada inovasi kan, tetap apa istilahnya gaya bermain menyerang. Jadi bukan defensif, maksudnya menyerang kan didefinisikan oleh Mas Muazin itu adalah tetap nyari customer. Nah, dikala ada SKU, ya nanti belajar juga teman-teman di sini. Kalau kita sudah punya beberapa SKU pilihannya, ada barang-barang yang tidak laku, tapi nggak semuanya tidak laku gitu kan. Nah, barang-barang yang tidak laku ini akhirnya eh, digunakan sebagai promosi untuk ditandemkan dengan produk yang lain. Itu pertama, langkah pertama. Yang kedua juga karena kemarin Mas Muazin itu adalah mainnya menyerang dan mendayagunakan database, akhirnya itu menjadi apa namanya alat untuk mendapatkan database yang lebih luas lagi dalam konteks menyerang itu tadi, Bu. Betul. Ya, jadi apa namanya teman-teman juga harus melihat, kalau kita ada problem, sebenarnya kita bisa shift problem itu menjadi satu yang positif, dari managing cost menjadi managing promotion. Karena promotion itu kan sebenarnya ada cost tapi lebih dikategorikan sebagai investasi. Seperti itu. Dan Mas Muazzin bukan satu-satunya bisnis yang mengalami hal yang sama. Saya dulu juga gitu, Bu. Waktu saya jualan online, itu ada apa namanya SKU tertentu yang tidak selaku yang SKU lainnya. Akhirnya itu saya gunakan sebagai bagian dari promosi, gitu. Bisa juga variannya hanya masalah ukuran atau varian rasa atau apapun itulah. Itu bisa dikombinasikan untuk digunakan sebagai barang promosi. Ya, dalam hal tadi kembali ke Mas Muazzin di Forest, dia menggunakan itu sebagai database ya, untuk memperbesar database yang kemarin di-share hari Sabtu kemarin. Seperti itu. Betul. Ya, terima kasih Pak Bas. Mudah-mudahan tadi kata-kata yang penting diingat sama teman-teman itu adalah bagaimana teman-teman itu berpikir
tantangan yang dihadapi itu sebagai sesuatu challenge ya, di mana itu bisa memberikan solusi ya bagi permasalahan yang dihadapi. Pak Bas, Ya. walaupun sudah lewat 3 menit nih dari Wih, 8.45, tanpa tapi terasa masih ya. ada satu pertanyaan yang sudah masuk ini di kolom tanya. Boleh Pak Bas saya Yes, bacakan? boleh, boleh. Silakan. Ini dari akun 297739. Izin bertanya Pak, bagaimana caranya membuat inovasi sebuah produk dan gimana caranya produk jadi unik sellingnya? Ya, ini kan yang mana dulu? Berinovasi dulu terus nyari itu menjadi unik, atau kita membangun value dulu baru kita berinovasi berdasarkan value yang kita ciptakan. Oke, jadi gini nih, secara gambaran yang lebih luasnya dulu ya. Karena ada kan banyak yang bertanya, saya tuh sebenarnya udah punya produknya, saya tuh sudah punya jasanya, tapi value saya belum ada. Normalkah itu? Sangat normal. Idealnya, value itu kita ciptakan, ya, penawaran dari bisnis kita, value-nya kita ciptakan, lalu kita mengeluarkan produk yang sesuai dengan value-nya itu. Idealnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, mulai dari Coca-Cola, Pepsi-Cola, perusahaan-perusahaan yang 100 tahun, itu selalu keluar produknya dulu, termasuk Starbucks. Dulu jualannya kopi aja, nggak bedanya yang selalu saya bercandain, nggak beda kayak kopi tuku di Cipete gitu ya, dengan Starbucks waktu itu di mana di Amerika sana ya, Seattle kalau saya nggak salah ya. Nah, eh, mereka mengeluarkan produknya dulu, baru setelah berjalan mereka berkreasi dan berkreativitas karena ada tekanan kompetisi, sudah semakin banyak yang bermain di kategori itu. Akhirnya harus mengeluarkan dong diferensiasi dong. Nah, itu mulai ide untuk menciptakan value dan membangun value itu. Akhirnya kan dapat nih value-nya. Baru setelah value-nya dapat, mereview produknya itu. Cocok nggak dengan value-nya itu? Jadi istilahnya jadi kayak loop ini Bu. Ya, jadi kayak loop. Bisa produknya dulu menciptakan value, tapi bisa juga setelah dapat value, produknya itu disempurnakan. Karena ingat, produk atau jasa itu sebenarnya hanya kendaraan untuk bawa si value ini. Gitu kan? Jadi kita dulu udah punya kendaraannya, tapi sebenarnya nggak ada value-nya. Tercipta value, ini menjadi kendaraan, kita naik ya ke kendaraan itu. Yang kebenaran itu adalah value yang produk yang sudah ada sekarang. Tapi bisa setelah kita punya value, ternyata produknya ini bisa disempurnakan. Yang tadi mungkin mobil menjadi roket umpamanya gitu ya. Karena value-nya apa namanya? Contohnya apa namanya sebagai apa orang supaya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kebenaran saat itu mobil, tapi bisa akhirnya menjadi motor, bisa menjadi apa namanya roket, bisa menjadi pesawat dan seterusnya. Kayak gitu. Ya jadi yang namanya apa namanya yang mana duluan itu sebaiknya kita mundur lagi satu langkah. Value-nya itu apa? Lalu itu yang akan mendikte kita untuk berinovasi. Uh, Value juga berfungsi sebagai brief untuk teman-teman di R&D, Research and Development. Apa sih yang harus saya cari? Apa sih yang harus saya research untuk menyempurnakan produk atau jasa saya? Nah, di saat itu R&D akan membantu untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi dengan panduan value yang kita ciptakan. Ya, jadi semoga dengan cerita ini teman-teman paham bahwa yang terpenting itu adalah menciptakan value. Tapi bukan berarti kalau sudah punya produk kita nggak bisa menciptakan value. Kita bisa ciptakan value, lalu turun lagi menyempurnakan produk kita, Pak. Bisa jadi disempurnakan, bisa jadi produk itu totally new product gitu. Ya, jadi inovasi itu harus didikte oleh values yang kita ciptakan. Ya, dan itu satu cycle ya Pak Bas ya. Yes,
Betul Ya, sekali. jadi Jadi yang mudah-mudahan contoh nih mungkin yang bikin apa namanya yang saya mau tambahkan nih buat biar contohnya jelas, saya selalu menggunakan contoh Starbucks. Starbucks itu tadi kalau kita bicara soal kopi, awal-awalnya jualan kopi, akhirnya menemukan values yang values apa Starbucks itu. Ini yang paling sering saya sampaikan ke teman-teman. Value Starbucks itu adalah the next best place between home and office. Jadi tempat terbaik setelah rumah dan kantor. Itu values-nya Starbucks. Jadi orang bermotivasi sebenarnya ke Starbucks, membeli business offering-nya Starbucks itu bukan kopinya sebenarnya, tapi place-nya. Karena orang-orang yang ke sana itu merasa that is the next best place between home and office. Jadi makanya saya selalu mencontohkan, saya kalau pas ke Starbucks saya nggak pernah Bu di awalnya, saya mau minum kopi dan saya mau ke Starbucks. Enggak, Bu. Saya berpikiran selalu, wah gue ada meeting nih, mau di Citos, mau di Pondok Indah, tempat yang enak di mana ya ketemu Bu Ati ya kita meetingnya. Ah ke Starbucks ah. Sampai di Starbucks ya pilihannya mau beli kopi, mau beli apa namanya minuman yang lain ya. Itu menjadi yang kedua gitu. Nah, ini sebagai contoh yang bagus sekali bahwa dia awalnya produknya kopi, tapi setelah menciptakan values yang the next best place between home and office, akhirnya dia menyempurnakan produknya. Bahkan saya men-challenge, Bu. Sebenarnya produk yang jauh lebih cocok dengan value Starbucks itu adalah co-working space. Jadi kadang-kadang saya ingin istilahnya taruhan gitu. Kalau seandainya Starbucks dengan dia melakukan ini, dan akhirnya dibuat co-working space, mau dijualan kopi atau enggak, menjadi tidak terlalu penting gitu. Ekstrim ya kalau akhirnya di tempat co-working space yang namanya Starbucks itu nggak ada kopi, umpamanya nih Bu. Saya rasa masih laku-laku aja. Gitu ekstrimnya Bu. Nah itu contoh di mana values akhirnya menyempurnakan atau bahkan memberikan ide untuk berinovasi, membuat produk yang apa namanya depart atau berangkat dari produk yang awalnya mereka punya. Gitu. Tuh. Nah, teman-teman, ini kalau masalah bagaimana menciptakan dan membangun values ya, ini adalah bidang kaliannya Pak Baskoro. Jadi bagi teman-teman ya yang ingin tahu lebih lanjut, ya silakan ya daftar untuk e-course-nya Pak Baskoro Hadi Value Creation. Jangan lupa download aplikasi business.id terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihat banyak materi-materi ya ilmu yang gratis dari sesi-sesi live yang ada dan juga banyak sekali e-course yang tersedia. Nah Pak Bas nggak terasa nih udah mau jam 9. Ada kalimat penutup nggak yang teman-teman bisa bawa dan ingat sampai kita ketemu nanti Senin depan lagi? Apa Pak Bas? Yes, pertama saya mau ucapkan terima kasih nih teman-teman yang terus bersemangat ya untuk apa namanya mantengin bisnis.id dan semoga apa yang kami ingin lakukan yaitu berbagi ya menaik kelaskan teman-teman untuk menjadi pebisnis yang lebih ulung yang akhirnya moga-moga membantu bisnis teman-teman sekalian menjadi yang sustainable ya profitable ke depannya. Jadi teruslah bersemangat untuk belajar. Kami dari Bisnis ID, ya, saya Pak Budi, Bu Ati, dan teman-teman founders lainnya di Bisnis ID punya cita-cita sebenarnya membantu teman-teman. Ya. Jadi tongkrongin terus Bisnis.id, apa yang kami sampaikan moga-moga bermanfaat. Itu sih dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bas atas berbagi ilmunya dan teman-teman. Ya, tetap semangat ya belajar dan ikuti terus ya Instagram dari bisnis.id, dari Instagramnya Pak Baskoro Hadi dan juga Pak Budi Isman. Jangan lupa Rabu malam ada sesi ngobrol bareng dengan Pak Budi Isman dan ada tamu juga yang diundang dari Creativity. Terima kasih Pak Bas, selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.